Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 5 Maret. Hari ini hari Qingze dalam kalender Tionghoa, melambangkan suhu akan menghangat. Namun suhu akan turun lagi seiring hadirnya masa udara dingin besok, di mana suhu terendah akan tercatat pada hari Kamis malam hingga Jumat pagi. Suhu di wilayah sentral ke utara dan Ilan akan turun ke 12 hingga 14 derajat. Ditambah dengan masuknya uap udara, suhu di hari Jumat akan terasa basah dan dingin bagaikan musim dingin. Tanggal 4, awan stratocumulus sepanjang 500 km menyelimuti langit Gunung Tatusan di Taichung. Pakar menyampaikan bahwa hal ini disebabkan perbedaan kecepatan angin antara udara dingin dan hangat, yang membuat udara hangat di atas naik dan turun atau berputar. Awan terbentuk di zona naiknya udara hangat, kemudian menghilang. Kondisi yang berulang kali ini menciptakan awan paralel yang hampir menyerupai stratocumulus. 通常是在对流比较强的时候，一般讲是说在暖季啦，也不算是很罕见的。 Masa udara dingin kontinental akan tiba hari Kamis. Periode terdingin jatuh pada Jumat pagi, sekitar 12 hingga 14 derajat dari wilayah sentral ke utara dan Ilan, dan 14 hingga 16 derajat di kawasan selatan Hualien dan Taitung. Cuaca hari Jumat basah dingin. Suhu baru akan terasa lebih hangat saat udara hangat yang berhembus ke arah timur tiba pada hari Minggu. 在6号到7号，我们还是预期各地的降雨几率是比较偏高的。 Selain itu, kabut tebal yang mengusik Kinmen sejak akhir pekan lalu telah berdampak pada lalu lintas maritim dan udara, menyebabkan sejumlah penumpang terlantar di Kinmen. Tentara Nasional mengoperasikan sebuah pesawat militer untuk mengangkut 70 orang ke Kaohsiung. Mayoritas yang baru pertama kali naik pesawat militer merasa sangat antusias. Kemarin, perusahaan TSMC mengumumkan akan menambah dana investasi sebesar 100 miliar dolar Amerika untuk membantu pusat penelitian dan pengembangan di AS. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan turunnya status geopolitik Taiwan. Terkait isu ini, Istana Presiden Taiwan menyatakan sikap optimistis dan menegaskan bahwa teknologi manufaktur tercanggih akan tetap dipertahankan di Taiwan. Perusahaan semikonduktor Taiwan memperluas pabrik mereka di Amerika Serikat dengan menambah dana investasi ratusan miliar dolar Amerika. Presiden Donald Trump mengklaim bahwa proyek investasi ini akan membawa manfaat bagi industri chip Amerika. Ia juga menekankan, jika terjadi sesuatu pada Taiwan, Amerika akan mampu memberikan pengaruh signifikan. Namun ada yang khawatir bahwa tindakan ini dapat menurunkan status geopolitik Taiwan. Presiden Lai Ching-te menyatakan bahwa ia telah memahami situasi ini dan akan mencadangkan proses manufaktur tercanggih di Taiwan. 当台积电申请赴美国投资设厂，政府会做好协助与把关的工作，确保台积电在扩大赴美投资的同时，也会将最先进制程留在台湾。 Namun ada yang sangsi bahwa hal ini sama saja dengan mengalihkan perekonomian Taiwan ke negara lain, yang bukan cuma bisa memicu kekhawatiran akan tumbangnya industri, namun juga berdampak pada keamanan nasional. Ada pakar menganalisis, Trump tidak memberikan janji akurat terkait cara yang digunakan untuk melindungi Taiwan. Maka Taiwan perlu memerhatikan transformasi geopolitik, juga harus menyeimbangkan faktor keamanan nasional dengan kepentingan Amerika. 美国在台海以及两岸的基调上面，并没有做一个在这一点上面，并没有做一个很明确的改变。确实，透过这样的作为，是还可以进一步的强化跟美国安全的合作和协防的这样的效果。 Amerika sedang meningkatkan investasi di kawasan Indo-Pasifik guna mencerminkan tekadnya untuk bersaing dengan Tiongkok. Selain memperkuat kerjasama dengan Amerika di bidang semikonduktor, Taiwan juga harus terus menjalin kerjasama dengan negara demokratis lainnya termasuk Eropa. Contohnya TSMC juga melakukan strukturalisasi global di Jepang dan Jerman yang diharapkan dapat membuat rantai pasokan semikonduktor lebih stabil dan aman. Pemerintah Kabupaten Yunin meluncurkan sistem sepeda umum dengan menyediakan 1.000 unit sepeda di Tolyo dan 3 kota lainnya pada 2 tahun lalu, yang hingga kini telah dimanfaatkan oleh 550.000 pengguna. Cakupannya akan diperluas ke Peikang dan 4 kota lainnya dengan ditambahnya 200 unit sepeda. Diharapkan dapat mengurangi masalah transportasi yang tidak memadai di daerah pesisir. Kabupaten Yunin siap menyambut arus peziarah pada bulan Maret. Guna melayani peziarah dan wisatawan yang datang ke Peikang, pemerintah kabupaten memperluas sistem sepeda umum cerdas dengan menambah 44 stasiun penyewaan di 4 kota, termasuk Tolyo, Huwei, Siluo, dan Tongnan, yang mendapat respon positif dalam lebih dari 1 tahun terakhir.
Namun ada warga yang menilai tambahan 200 unit sepeda tidak mencukupi. Pemkab menyatakan akan menambahkan dana sebesar $150 juta pada akhir tahun ini dengan target menambah stasiun penyewaan di 20 kota atau desa dalam 1 tahun. Pola makan berlemak dan asin menyebabkan tren penurunan usia pada penderita penyakit ginjal di Taiwan. Namun survei terbaru menunjukkan bahwa 96% pasien tidak menyadarinya. Pakar medis menegaskan melalui deteksi dan pengobatan dini, risiko penurunan fungsi dan kerusakan ginjal dapat berkurang hingga 61%. Pola makan kebarat-baratan warga Taiwan dewasa ini ditambah dengan kurangnya olahraga telah meningkatkan resiko obesitas dan gejala 3 tinggi, sehingga meningkatkan resiko penyakit ginjal kronis. Lebih dari 5.800 orang meninggal akibat penyakit ginjal kronis yang berada di posisi ke-10 dalam daftar penyebab kematian di Taiwan tahun 2023. Penderitanya juga menunjukkan tren penurunan usia. 学童的时代就看到很多的人，他的 BMI 就是体脂数都是高的。 Survei menunjukkan bahwa 96% pasien ginjal tidak sadar akan penyakit ini. Namun jika terdeteksi dan diobati secara dini akan mengurangi resiko penyakit memburuk sebesar 61%. Mulai tahun ini warga usia 30 tahun akan dimasukkan dalam cakupan layanan pemeriksaan fungsi ginjal gratis tiap 5 tahun sekali. Mulai Maret tahun ini, Ditjen Asuransi Kesehatan Nasional juga akan memasukkan obat baru untuk penyakit ginjal kronis dalam cakupan Askes, dengan harapan dapat menekan laju penyakit ini. Menurut statistik, jumlah pasien cuci darah di Taiwan mencapai angka tertinggi 98.000 orang pada 2022, kemudian menurun dari tahun ke tahun. Dokter mengimbau agar warga menjalani pemeriksaan rutin dan mengembangkan kebiasaan hidup sehat agar dapat menghindari ancaman penyakit ginjal kronis. Hujan deras mengguyur Jakarta selama beberapa hari terakhir dan mengakibatkan air sungai meluap dan rumah warga terendam banjir. Di beberapa wilayah airnya mencapai setinggi dada, menyebabkan tidak sedikit warga yang terperangkap. Otoritas setempat segera meluncurkan operasi penyelamatan darurat. Warga berjalan di air keruh dan becek sambil berpegangan pada tali di tengah air yang telah mencapai setinggi dada. Sebuah sungai di sekitar DKI Jakarta meluap dan menyebabkan banjir di 4 area pada tanggal 4 dini hari. Setidaknya lebih dari 1.000 warga yang terdampak. Banyak rumah tenggelam, hanya tinggal atapnya. Jam 1 malam mulai naik. Terus sampai saat ini sih belum surut. Otoritas setempat telah meluncurkan perahu karet dan memprioritaskan evakuasi warga yang terperangkap. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.